MPS Talk, keep learning. Keep doing. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi di MPS Talk. Keep learning, keep doing. Yes. Nah, Oke. episode pertama nih, Ya, episode perdana. episode perdana. Jadi sebelumnya juga teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat di episode sebelumnya itu menceritakan profil kita. Ya. Profil Nah. tentang MPS Talk sendiri itu Ya, Oke. dipandu katanya sih dipandu sama ya saya Rian Gema dan kawan saya Andi Ersaleh. Andi Ersale dan Rian Gema. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya seputar dunia pekerjaan, seputar dunia motivasi dan segala macam ya. Pengembangan diri, Iya. karir, atau apapun itu yang dibumbuin sama ya jok-jok dikit lah. Ya, jok-jok dikit lah. Biar lucu-lucu, biar santai. Ya, nanti juga di episode-episode ke depan kita nggak bakal berdua doang. Ya. Nanti kita bakal bawa narasumber ya kita Akan bilang banyak ya. narasumber yang akan kita Betul, ajak narasumber, ngobrol. teman-teman yang Ya. ahli di bidangnya masing-masing. Betul sekali. Oke, topik kita kali ini ngomongin presentasi, ngomongin PowerPoint, ngomongin kreatif. Bener Ya, nggak sih? bener banget. Topik kita hari ini bakal ngomongin kreatif with PowerPoint. Kreatif with PowerPoint. Ya. Oke, ada yang bisa Mas Nah, Andi jelaskan? Kreatif gitu? PowerPoint, kreatif PowerPoint ini adalah bagaimana caranya kita sekreatif mungkin membuat sebuah presentasi. Oke, Nah, poinnya adalah gimana kita bisa mempresentasikan sesuatu terlihat lebih menarik gitu. oke. Ada ukuran nggak kira-kira Mas Andi nih? Kreatif itu, Ukuran itu yang dibilang kreatifnya. PowerPoint. Wah, itu PowerPointnya kreatif tuh. Gitu. Nah, PowerPoint yang kreatif biasanya yang apa ya? Tidak terlalu banyak menggunakan apa ya warna, terus nggak tumpang tindih gitu kan, dan pemilihan fontnya, Oke. pemilihan ukuran fontnya, Ukuran sampai font. semua diagram-diagram ataupun icon-icon yang digunakan. Sedetail itu ya. Sedetail itu. Itu yang namanya kreatif dan detail. Iya. Iya. Gimana Tapi caranya masih- manfaatin semua itu biar Tapi terlihat kreatif. masih enak dipandang dan Masih enak dilihat. pokoknya tujuannya kan mempengaruhi. Ya, betul banget. Iya. Oke. Jadi ada statement gini nih. Statement kalau ngomongin PowerPoint tuh poin, Iya, betul banget. Bukan word, bukan word. kata-kata yang banyak banget. Biasanya kan kalau di apa ya, di dunia kerja kadang kita ngelihat orang mempresentasikan sesuatu itu baca slide baca yang karena ada di terlalu banyak kata-kata di dalam slide tersebut. Sedangkan iya, inti iya. dari PowerPoint adalah gimana caranya kita menjelaskan poin-poin yang ada di slide tersebut. slide. Oh, Poinnya di situ. namanya juga PowerPoint. Namanya juga PowerPoint. Kalau banyak kata-kata jadi Power Word dong. Power Word, bukan bukan PowerPoint. PowerPoint. Seberapa ini nih pengalamannya oke. Mas Andi nih, seberapa berpengalamannya Mas Andi dengan PowerPoint? Oke, gua sekarang ini bekerja di dunia pelatihan Iya. yang hubungannya sangat erat banget sama materi-materi pelatihan, Oke. materi-materi presentasi Betul. yang biasanya dibawakan oleh banyak pembicara-pembicara profesional. Oke. Oke, di dunia kerja gua banyak berhubungan sama pembicara-pembicara profesional, Siap. instruktur, trainer atau apapun itu, dan gua banyak meredesain PowerPoint mereka. Meredesain tuh jadi mendesainkan ulang. Mendesain ulang, artinya mereka menyerahkan PowerPoint-nya, terus kita lihat mana yang bisa kita redesign supaya terlihat lebih menarik. Iya. Ada tips nggak kan? Karena gua pernah gua kemarin ngajar kan ya. Oke. Ngajar teman-teman mahasiswa juga kalau ngasih presentasi PowerPoint dan panjang-panjang tuh. Panjang-panjang gimana tuh? Panjang-panjang jadi seperti Power Word deh. Padahal desainnya udah cakep tuh. Desainnya udah ganteng banget ya. Desainnya keren kan namanya anak-anak desain kan desainnya Iya, keren. iya, Tapi iya. tetap PowerPoint-nya itu dijadikan bukan poin. Bener-bener kata-katanya ditulis itu semua dan dia cuma ngomong apa yang ada di PowerPoint itu Iya. doang gitu kan. Tipsnya apa tuh supaya kita bisa Hmm. apa ya supaya
ya namanya jadinya PowerPoint gitu loh. Ya, biasanya dari setiap kalimat itu kan pasti kita bisa bisa ambil resumenya kira-kira kalimat ini menggambarkan apa. Dari kita lihat itu menggambarkan apa, kita bisa mencari gambar ataupun ikon-ikon tertentu yang merepresentasikan kata tersebut gitu atau kalimat tersebut. Nah, dari situ baru kita bisa jelasin tuh gambar-gambar itu ataupun icon itu men-trigger kita untuk menjelaskan apa yang ada di dalam kalimat tersebut gitu. Better sih kayak gitu. Iya. Atau pasang satu kata atau dua kata yang bisa men-trigger gitu. Satu kata atau dua kata Iya, men-trigger. men-trigger. Yang jadi poinnya itu gitu. Ngerti. Ada juga nih, Mas Andi punya pengalaman saya. Oke. Ini pengalamannya banyak banget nih. Ya iyalah, Oke. udah berumur. Udah berumur. Jadi bos nih, Oke. gua kan temennya bos, bukan Oke, bos. iya oke. Gua kan temennya bos. Temennya Jadi bos ya. si bos ini nyuruh anak buahnya, Oke. woi sebutlah A lah atau Oke. Anto lah. Oke. Anto, gua mau presentasi nih, lu bikinin gua PowerPoint. Biasanya kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kebanyakan bos juga yang bukan yang Iya, buat PowerPoint pasti bawahannya atau enggak Iya, sekretarisnya atau enggak betul. anak buahnya. Iya. Ya kan? Anto, buatin PowerPoint nih. Anto kan nggak bakal bisa bikin poin-poin yang kayak Mas Andi sebut tuh. Iya. Apa tuh tipsnya tuh? Nah, pertama, bos kan pasti nggak mungkin nyuruh cuma Anto bikinin PowerPoint. PowerPoint soal apa, bos? Pasti kan kita nanya itu dulu Siap. nih. Poin-poinnya apa, bos? Apa yang mau dipresentasiin, bos? Gitu Iya. kan. Tolong bikinin presentasi mengenai proposal ini, mengenai yang lain gitu kan. Mengenai leadership atau apapun itu gitu kan. Pasti kan ada poin-poinnya gitu. Apa yang mau ditampilin di satu presentasi itu. Oke. Nah, begitu udah dapet itu, nah baru kita buat tuh, kita urutkan. Nah, kita urutkan mana yang menjadi representasi dari apa yang diinginkan oleh bos kita. Paling kayak gitu. Kan nggak mungkin Anto bikin presentasi, tapi nggak dibilangin gitu. Iya, Apa iya. presentasi apa, Nggak, bos? biasanya kan Gitu gitu. kan. Biasanya pasti tahu lah, Mas. Misalnya kalau nyuruh kan bos, gue mau ngadep klien nih, Nah, bikinin presentasi produk yang ini dong. Nah. Kayak gitu kan. nah, kayak gitu. Nah, kebanyakan bikin presentasi produk ini, pasti dia cuma memanfaatkan template atau tema yang ada di PowerPoint itu kan. Iya, Yang terlalu, kalau orang bilang sekarang itu standar lah. Dan orang ngeliat juga, oh biasa aja, oh gini-gini doang. Nah, di sini di Creative with PowerPoint kita belajar bagaimana kita mencari template, icon ataupun gambar yang bisa kita gunakan Oke. untuk memperkaya presentasi kita. Oke. Poinnya di situ. Ada satu lagi nih. Oke. Ini dari bos juga bukan nih? Iya, karena gue kan mainnya sama bos-bos. Siap. Jadi ada satu perusahaan Kalau kalau mau presentasi template-nya harus kayak gitu. kayak gitu tuh gimana tuh? Template-nya udah dibawa tim perusahaan. Oh, oke. Nggak boleh lu Nggak ganti-ganti. boleh ganti-ganti, Iya. banyak gitu kan. Gimana tuh cara bikin kreatifnya tuh, Mas Andi? Nah, biasanya template dari perusahaan itu kan lebih kayak kop surat mungkin ya. Iya, betul, Modelnya kayak gitulah, betul. cuma atas, bawah, terus modelnya kayak gini. Itu adalah biasanya kita di PowerPoint tuh slide masternya lah. Yes. Slide masternya kayak gitu gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bikin kreatif? Kita perbanyak icon yang yang menggambarkan apa yang mau dipresentasikan tanpa merubah slide masternya gitu. Menambah entah itu icon, entah Oke. itu vektor ataupun grafik-grafik yang bisa terlihat lebih menarik gitu kan. Let's say lah, lu kalau mau nampilin sebuah ini agak susah sih. Kalau lu mau nampilin sebuah grafik, biasanya kan cuma batang atau segala macam gitu Betul. kan. Nah, di sini gimana caranya lu nampilin grafik itu tidak hanya standar kayak gitu gitu. Gimana cara lu nampilin itu entah lu pakai apa sih infografik yang lain gitu kan. Infografik ya namanya ya. Infografik biar lebih menarik lagi gitu dilihatnya. Jadi enggak aduh ini tabel lagi, angka lagi kan malas gitu ngeliat kayak gitu kan. Iya. Wow, banyak yang harus dipelajari jadi. Banyak banget sebenarnya. Oke, kalau dari konten, dari konten apa ada masukan atau ya kan kita namanya orang training ya. Ibaratnya konten itu kan nomor 1 juga tuh. Ya, Itu masuk ke dalam ranah kreatif nggak sih? pemilihan konten. Bukan, Apa tuh? bobot kontennya. Bobot kontennya. Iya, bobot konten yang di dalam PowerPoint-nya kita. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, misalnya kalau ngomongin
produk nih. Oke. Produk kan namanya kalau produk kan kita ngejelasinnya nggak pakai konten biasa ya. Kalau pakai konten biasa kan ada produknya itu ini. Let's say produknya susu, terus jelasinnya susu ini isinya Iya, apa, berapa mili dan segala macam gitu kan. Nah, kalau dalam konten yang baik, kalau misalnya jualan kan kita kenal namanya FAB kayak gitu-gitu. Ya, fitur, advantage sama benefitnya gitu kan. Jadi kita nampilin dulu fiturnya dulu nih. Jadi biar menghipnotis orang. Ya. Kalau yang gue pelajarin PowerPoint yang kreatif itu kan yang bisa mempengaruhi. Berarti konten pun jadi salah satu pendukung. Jadi pendukung, oke. Jadi maksud gue Gimana caranya mengurutkan konten-konten tersebut gitu kan supaya presentasinya nyambung gitu dari tiap slide ke slide. Gua ada satu trik sih sebetulnya. Ini sebenarnya harusnya ada di materi training gua nanti. Nah, itu adalah pakai what, why, how. What, why, how. Let's say kita ngomongin produk. Produk ini tentang apa? Terus kenapa orang harus milih produk ini? Betul. Dan gimana caranya supaya orang bisa dapatkan produk ini? Ya. Itu simpelnya ya. Formulanya lah. Jadi apapun yang lu presentasikan, urutan seperti itu akan mempermudah orang untuk mencerna apa yang lu katakan gitu kan, apa yang lu presentasikan. Oke. Itu lebih dalam lagi nanti pas materi training. Iya, tapi setuju ya, konten itu juga pun berpengaruh dalam itu pengaruh banget. PowerPoint yang kreatif. Ya, betul. Oke, ada lagi nih. Biasanya kita kalau liatin orang presentasi, ada muncul tuh yang lompat-lompat. Twing. Oh, aduh. Iya. Oke. Iya sih? Iya. Ada yang gini-gini nih, ada yang apa namanya? Ada yang nongol, wave. terus hilang. Oh, ini apa? Ada yang bersinar segala macam. Itu sampai gimana yang ada tuh? suaranya juga ada. Itu sih. Itu gimana tuh? Oke, itu di PowerPoint biasanya itu ada di animation. Ada di animation ataupun ada di transition. Nah, itu bisa kita pakai, bisa kita mainin. Tapi sebisa mungkin dalam satu presentasi jangan terlalu banyak animasi. Karena itu akan memusingkan orang yang melihat gitu kan. Nih muter sini, muter situ, muter sini, muter situ, dan lebih baik juga suara better nggak usah digunakan kali ya. Karena sedikit mengganggu. Saat kita mempresentasikan sesuatu, tiba-tiba ada suara, jadi orang nggak fokus sama konten yang ditampilkan gitu. Oke. Sama materi yang ditampilkan. Better sih, kalau menurut gue dari pengalaman gue dengan beberapa trainer ya, kebanyakan mereka tuh hampir semuanya tidak menggunakan suara. Dan bahkan animasi yang mereka gunakan itu paling banyak hanya 3-5 animasi. Satu slide. Dalam satu presentasi. Oh, dalam satu presentasi. Karena animasi itu bisa digunakan di slide berikutnya gitu kan. Artinya tidak terlalu banyak animasi yang digunakan. Enggak lompat-lompat ngomong. Enggak lompat-lompat. Ini based on para trainer yang udah pernah gue pegang ya, udah pernah gue desain materinya. Kebanyakan kayak gitu. Better mendingan pilih-pilih lah untuk animasi ataupun suara, better nggak usah dipakai lah. Oke. Kalau dari kita jadi sepakat ya. Baiknya nggak usah berheboh-heboh lah animasinya. Nggak usah terlalu heboh lah. Oke. Terus dari segi warna. Nah, ini. Jadi gini nih, Mas Andi. Oke. Gua searching. Karena gua kan doyan dan gua mengamati beberapa hal ya. Oke. Tahun ini nih tahunnya monokrom. Jadi kok ikutan batuk sih? Ini bahaya juga nih makanya. Tahun ini tuh tahunnya monokrom. Oke. Jadi hitam, putih, terus digabungin agak-agak sama abu-abu dikit gitu. Dikasih seletan warna light atau segala light macam. atau agak sedikit pastel, cuma nggak terlalu itu. Pergerakan warna di PowerPoint pun sama nggak sih? Sama sih harusnya. Harusnya sama. Pemilihan warna, pemilihan background. Itu nggak sekarang ini nggak kalau gue coba compare ya. Banyak trainer-trainer kan yang kerja sama gue itu kebanyakan adalah materi-materi lama mereka. Betul. Itu kelihatan banget bentuknya kayak apa. Masih rame, kotak, masih kotak color, dan masih kotak, masih 3:4 lah. Iya. Masih 3:4. Sekarang kan udah 16:9. Iya, 16:9. Masih kotak dan pemilihan warna backgroundnya juga masih rame, masih wah gitu kan. Nah, sekarang ini bener tadi yang kata lu gitu kan. Jadi backgroundnya itu sekarang lebih banyak ke apa ya, yang nggak terlalu berat gitu warnanya. Bahkan base-nya adalah better is putih. Putih itu better kalau gue lihat.
Clean baru ya, clean ya. lebih bersih dan orang lebih fokus sama kontennya gitu Oke, kan. oke. Terus untuk warna, better dalam satu slide jangan lebih dari 3 warna sih gua. Jangan Gua lebih bikin. dari 3 warna. Kalaupun lebih dari 3 warna, sebisa mungkin jangan sampai ada warna yang terlalu tabrakan sih. Ya, ya. 3 sampai 5 warna lah dalam satu slide. Siap, siap, siap. Oke. Mas Andi nih. Oke. Gue nanya melulu nih, lu nggak nanya ke gue nanya lu terus nih. Iya, lanjut. Mas Andi, banyak teman-teman atau bapak ibu atau saudara-saudara sekalian yang nggak bisa desain, Nah, ya, oke. ya kan? Heeh. Nggak fasih tuh main dengan desain. Dari dulunya nggak pernah bersinggungan sama yang namanya kreatif desain atau segala macam. Kalau yang Mas Andi nanti ajarkan atau Mas Andi yang sekarang ajarkan, bisa nggak sih? Bisa banget. Orang-orang yang biasa gitu loh. Orang-orang biasa bisa banget. Nah, sekarang gue coba tanya nih ke lu ya. Seberapa banyak desain yang lu pakai? Artinya lu mendesain di PowerPoint. Seberapa banyak? Gua Heeh. Artinya apa ya? Lu ngerubah sebuah desain itu di PowerPoint berapa banyak? Pasti kan lu pakai aplikasi lain atau apapun gitu iya kan. kebanyakan. Kebanyakan pakai aplikasi lain. Nah, yang di PowerPoint ini sebisa mungkin sih nggak terlalu banyak yang didesain, dan bahkan di PowerPoint tuh lu bisa ngedesain sebenarnya. Bener bisa ya. Sebenarnya lu bisa banget. Soalnya gue ngedesain. pernah ini nih Mas Andi. Gue pernah megang acara nih. Megang acara terus sudah ada covernya nih. Apa Ya. namanya? Flyernya. Udah ada flyernya. Flyernya. Terus gue kan mau ngekstra karena gue mau bikin videonya itu kan. Gue minta mentahannya dong gue gituin. Ya, Mentahan apa nih kata dia? Mentahan flyernya. flyernya. Nah, Pikiran gue kan Illustrator atau nggak Photoshop ya. Photoshop, Illustrator, paling mentok CDR lah. Iya, dia ngasih gue PowerPoint gila. Kaget dong gue. Iyalah. Lu dia bisa bikin bagus gini. Bisa. Gitu. Karena di PowerPoint tuh sebenarnya lu bisa desain, bisa mendesain di PowerPoint. Memang tidak se-advance dari Illustrator ataupun apa namanya Photoshop atau Corel gitu kan. Tapi ya, itu bisa dipakai untuk mendesain juga dan tidak terlalu banyak digunakan juga di PPT. Bahkan apa ya? Lu bahkan bisa membuat video dari PowerPoint. Oh ya. Iya. Iya, Lu bahkan iya, bisa iya. membuat video dari PowerPoint gitu kan. Siap. Mungkin nanti kita ajarkan juga kali ya. Bisa, itu juga kita yang ajarkan. Iya, iya, iya. Karena beberapa kali pun gue juga mengambil project untuk Iya. bikin video dalam PowerPoint loh. Let's say lu mau bikin infografik Iya, yang iya. bergerak gitu kan dalam bentuk video, lu bisa sebenarnya bikin di PowerPoint gitu kan. Waktu itu mentok terus adanya PowerPoint dan buru-buru Lu udah gue bikin. bisa banget. Iya, iya, iya. Gila. Apalagi PowerPoint sekarang gitu kan, yang digunakan sekarang ya cukup advance lah untuk transition dan animation itu. Siap. Oke, Mas Andi. Sekarang zamannya zaman online. Orang-orang pada presentasi Ya. lewat Zoom, lewat MS Team, lewat Google Meet. Desain PowerPoint atau PowerPoint yang kreatif pun ngaruh juga nggak sih? Masih ngaruh banget sih. Lebih ngaruh dari- mungkin ya. sama aja sebenarnya apa ya, PowerPoint secara presentasi secara offline Iya. ataupun online, impact dari PowerPoint atau apapun yang lu tampilin itu masih cukup berpengaruh sih. Karena apalagi kalau kita menggunakan let's say Zoom lah, Yes. Zoom kan lu share screen, otomatis yang dilihat kan PowerPoint lu doang gitu. Apalagi itu gitu kan, dan lu nggak pakai aplikasi tambahan apapun untuk melihat yang lain gitu, ya pasti yang dilihat ya cuma PowerPoint lu doang gitu. Iya. Kalau PowerPoint lu biasa aja standar, ya boro-boro orang mau lihat tuh presentasi gitu kan. Yang ada kamera matiin, audio matiin, tidur ya. Iya. Udah nggak menarik, Udah udah gak males ya. menarik, udah males. Itu pun poin penting Poin dalam penting, presentasi iya. ya. Selain pembawaan orangnya, cara dia presentasi, PowerPoint itu juga salah satu faktor penting juga. Oke. Kalau untuk mencari source-nya gitu loh. Oke. Nah, kita tahu cari kayak gituan kan bingung tuh. Kayak gitu. Kita biasa nyari di Google. Terus abis itu diapain? Kita simpen atau gimana tuh? Biasa kita nyari di Google. Kita udah punya gitu, sampah banyak banget dong jadinya. Kita nyari di Google, udah gitu kita sort yang non copyright yang mana gitu kan. Udah gitu begitu dapat yang non copyright, resolusinya juga kecil gitu Iya. kan. Ternyata resolusinya juga nggak bagus. Nah, di training nanti di training nanti gua bakal ngasih tahu gitu kan.
source yang lu bisa dapetin untuk lu dapetin foto atau lu dapetin vektor, icon ataupun template PowerPoint yang bisa lu pakai. Oke. Nanti itu dikasih dibaginya juga di training, di pelatihan online kita. Oke. Siap. Kayaknya kita sudah di penghujung episode kita kali ini ngomongin tentang kreatif PowerPoint ya. Ya. Jadi masih banyak hal yang harus kita dalemin lagi dalam membuat sebuah PowerPoint yang menarik ya. Jadi PowerPoint presentasi pun salah satu hal terpentingnya itu PowerPoint ya. Ya. Jadi dimanapun teman-teman presentasi atau dimanapun kalian membuat suatu webinar atau seminar segala macam, PowerPoint itu pun harus dipikirkan matang-matang ya. Oke. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah dengar. Nah, kalau mau tahu lebih dalam lagi, ikuti trainingnya. Nanti gue akan bawain Creative with PowerPoint. Nanti di situ bakal gue jelasin banyak gimana caranya lu nyari source untuk foto, untuk vektor, untuk template PowerPoint, ataupun gimana caranya lu dalam satu slide itu komposisi yang benar kayak apa sih. Di situ bakal gue kasih tahu semua. Dan kasih bonus-bonus juga ya. Siap, pasti. Pasti ada bonus-bonusnya. Oke, kalau mau lihat di mana tuh? Kalau mau lihat nanti di webnya MPS saja. Ya, sama mungkin di sosial medianya sama MPS, di sosial medianya MPS, di Instagramnya MPS. Oke. Sama lihat di description di Spotify atau YouTube ini pun bisa. Lihat di deskripsi sini aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di MPS Talk selanjutnya bersama saya Rian Gema dan saya Andir Saleh. Bye-bye. MPS Talk. Keep learning, keep doing.